Halo teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini saya berada di Mekah. Ya, kemarin kita 5 hari di Madinah dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ingin berbagi kepada teman-teman selama saya berada di Madinah dan di kota Mekah ini ya. Seperti apa itu pelajarannya? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya. Nah, pelajaran yang pertama yang bisa saya dapatkan saya selama berada di kota Madinah ya, kemudian sampai juga di kota Mekah, itu yang pertama adalah saya belajar teman-teman sekalian bahwasanya entah kenapa banyak hal-hal aneh dan sesuatu hal yang kelihatannya kebetulan sebenarnya itu nggak kebetulan teman-teman. Apa itu Mas Didik? Ceritain dong. Pertama yaitu saya tiba-tiba ketemu lebih dari 6 kali ya di Madinah, bahkan tadi kita ketemu lagi pas tawaf, ketemu lagi pas sa'i. Padahal sebelum saya nggak pernah ketemu sama teman saya ini. Ya, saya terakhir ketemu sama beliau ini 2010, bayangin ya. Ya 2010, ini sekarang 2025, artinya saya 15 tahun nggak pernah ketemu gitu kan. Ketemunya anehnya di Madinah dan di kota Mekah. Itu hal-hal yang aneh menurut saya. Ya, dan saya asal ketemu pertama, oh alhamdulillah kita ketemu pertama, kita foto, ya kemudian kita ngobrol bentar. Terus ini kalau ada sampai ketemu lagi kedua, aneh sih menurut saya. Nah, anehnya dia satu hotel dengan saya. Jadi setiap kali kita makan ketemu lagi kita yang kedua. Ya. Saya mikir lagi, wah ini kalau sampai ketemu lagi ketiga, keempat, kelima, ini aneh menurut saya. Akhirnya saya turun ya, nemani anak saya mau cuci tangan, ya dia mau mau ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi di kita penuh gitu kan, anak saya sedang antri mandi. Nah, anak saya yang pertama saya ajak ke bawah. Ya, pas saya ajak ke bawah ketemu lagi sama teman saya nih, yang ketiga. Udah. Nah, terus saya bilang, wah ini kalau nanti kita tawaf ketemu lagi, aneh menurut saya. Tawaf kan jutaan orang tuh, ratusan ribu orang teman-teman ada di situ gitu kan. Ya, puluhan ribu lah ya. Tapi kan satu Masjidil Haram tuh kan penuh gitu, jutaan orang gitu kan teman-teman. Dan anehnya tiba-tiba kok bisa ada di samping saya tuh. Ketemu lagi kita ya teman-teman sekalian. Ya. Nah, kemudian saya sa'i, wow, padat banget teman-teman. Dalam hati saya, oh ini sampai ketemu lagi aneh. Bener teman-teman, ketemu lagi. Salaman kita. Saya nggak tahu nanti habis ini saya bisa ketemu lagi nih, luar biasa menurut saya. Ya. Nah, itu ya teman-teman, hal-hal yang aneh yang kelihatan kebetulan sebenarnya itu bukan kebetulan teman-teman. Memang Allah yang mempertemukan kita. Saya selalu begitu. Itu kejadian aneh yang pertama. Kejadian aneh yang kedua adalah ya, jadi ada teman saya ya, kita pernah dulu ketemu di kota Mekah. Ya, kita pernah ketemu di Masjidil Haram lah ya, di sebuah hotel, kita makan di sana. Terus dia bilang, "Mas Didi, saya pengen ke Jawa." Saya ada acara di Jawa, di Solo, ya di Jakarta. Dia datanglah ke Solo, ke Jakarta. Tapi setiap kali ajak ketemuan, "Mas ketemu ngopi yuk." Ya, itu nggak pernah terjadi teman-teman. Padahal Solo Jogja udah dekat nih. Ya, tinggal beberapa jam lagi, dan dia juga jarang ke Jawa gitu kan, jarang ke Solo, jarang ke Jogja. Ya, pas datang tapi nggak pernah ketemu. Janjian itu, kita janjian tuh nggak ketemu waktunya. Ya, nggak ketemu waktunya. Anehnya nih, aneh lagi nih. Ya, 3 hari yang lalu gitu ya, 3 hari yang lalu malam. Ya, aneh tiba-tiba ada salah satu klien saya. Ya, dia cerita tentang websitenya. Ya, dia cerita, udah kalau bisa pakai SEO kata klien saya nih. Nah, sama teman saya nih. Teman saya ini yang nggak pernah ketemu ini gitu kan, hanya bisa ketemu di Madinah gitu kan. Ketemu di Mekah pada saat itu. Dia bilang, "Kasih tahu dong, di mana kalau kita mau pakai jasa maintenance website." Ini orang cerita tentang saya. "Mas Didik ada namanya." "Didik yang mana nih?" "Didik SE Jogja." "Iya." "Wah, kenal dong saya." Nah, kebetulan beliau di Madinah. Akhirnya ditelepon lah sama teman saya ini. Akhirnya kita janjian. Ya, "Mas Didik di mana?" Saya bilang, "Saya di masjid di hotel ini." Dia bilang, "Kebetulan jamaah kami ada di situ." Tuh. Nggak ada yang kebetulan menurut saya. Bisa-bisanya kebetulan ada jamaah di situ, dan kemudian dia jemput saya, akhirnya kita ngobrol ngopi di Gunung Uhud gitu, di Jabal Uhud. Kita ngopi di situ malam-malam teman-teman, dan menurut saya luar biasa pemandangannya. Dan menurut saya kota Madinah ini setiap sudut itu bukan hanya sekedar romantis teman-teman sekalian. Setiap sudut itu adalah keistimewaan dan ketenangan. Enak sekali. Kita padahal ya, saya udah ngantuk-ngantuk itu karena emang di Madinah itu
Mereka biasa ngopi jam 9 malam, jam 10 malam. Saya pun dijemput jam 10 malam sebenarnya. Yang ngopi sampai jam 12 malam itu sama aja di Indonesia itu jam 4 pagi gitu kan. Ya karena sudah ngantuk. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu pertama, saya pengen cerita teman-teman tentang sesuatu hal yang sebenarnya tidak kebetulan, tapi sebenarnya Allah yang mempertemukan kita. Itu teman-teman sekalian, makanya kalau teman-teman merasa ini kebetulan, ini adalah sesuatu hal yang emang ya kebetulan aja. Enggak. Saya nggak percaya dengan kebetulan teman-teman. Saya percaya ini emang ada Allah yang mau mempertemukan. Kalau istilah ilmu vibrasi itu, kalau kita disibukkan dengan kebaikan, kita akan ketemu sama orang-orang yang baik. Ya, kalau kita emang sibuknya adalah teman-teman sibuknya adalah ya emang nakal ya, akan ketemu dengan orang-orang yang nakal. Dan itu pasti seperti itu teman-teman sekalian. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah jadikan saya, sibukkan saya dengan kebaikan agar saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Nah ini ya teman-teman sekalian, itu yang pertama. Yang kedua yang pengen saya berbagi lagi teman-teman sekalian, keajaiban-keajaiban, kejadian-kejadian di kota Madinah dan di kota Mekah ini adalah pelajaran hidup yang saya dapatkan teman-teman sekalian. Pelajaran hidupnya itu apa ya? Pertama adalah di kota Madinah dulu ya. Kota Madinah ini adalah kota yang tenang teman-temannya. Makanya saya membuat slow umroh ya, bagaimana umroh kita menjadi ya nggak terburu-buru, santai, kita datang ya, sholat 5 waktu, kita berdoa ya, kita ke Raudhah ya, kita mengelilingi ya, napak tilas di kota Madinah ya, itu seru sekali menurut saya, tenang ya. Dan kemudian saya melihat ya beberapa orang-orang yang ada di kota Madinah ya santai orangnya ya, santai, dan kemudian mereka nggak sekedar santai teman-teman sekalian, tapi emang ya kalau ditanya pasti ya jauh lebih sukses orang-orang Madinah dibandingkan ya saya dan teman-teman gitu kan. Nah, artinya mereka ini santai tapi lancar-lancar aja hidupnya teman-teman sekalian. Itulah yang kita inginkan. Bukankah kita menginginkan segala sesuatu hal yang lancar, mudah, tenang, santai, kan begitu ya. Maka santainya ini gimana? Santainya ini adalah saya pengen mengikuti ritme orang-orang Akamsi sini, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Artinya ketika kita sholat subuh, ya orang-orang sana ya jam 3 sudah bangun, kita artinya jam 3 sudah persiapan sholat subuh ya, tahajud sholat subuh, dan kemudian kita sampai selesai sholat subuh ya kita duduk-duduk bentar, makan, sudah tahu-tahu sudah jam 8, jam 9 ya, sudah dari jam 9 inilah kita bisa aktivitas. Sebenarnya aktivitas itu, aktivitas waktu-waktu duha itu, itulah waktu-waktu terbaik untuk kita melakukan aktivitas. Akhirnya saya optimasi, saya nulis, saya bikin konten, tahu-tahu sudah zuhur teman-teman. Kita sholat lagi zuhur, kita sholat zuhur ya, kita duduk bentar, makan, tahu-tahu sudah asar, kita sholat asar. Karena emang persiapannya 1 jam atau setengah jam kita sudah gerak teman-teman. Kalau enggak kita tidak kebagian tempat. Duduk lagi bentar, tahu-tahu sudah maghrib ya. Duduk bentar ya, ngobrol sama anak, ngaji, tahu-tahu sudah isya. Begitu seterusnya. Lama-lama saya mikir ini kota Madinah ini emang hidup itu untuk nunggu sholat teman-teman. Kita lihat pelajaran hidup, saya lihat di situ ada toko-toko di Madinah ya, di kota Madinah ya. Nah, apalagi dekat-dekat Masjid Nabawi gitu kan. Ya mereka duduk ya, jualan, azan, tutup, sholat. Nanti buka lagi, jualan, azan, tutup, sholat. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya teman-teman sekalian. Ini pelajaran yang menurut saya teman-teman harus melihat langsung di kota Madinah. Banyak sekali pelajaran. Nah di kota Mekah seperti apa? Kota Mekah itu kota percepatan menurut saya. Banyak pelajaran yang saya dapatkan. Ya harus cepat untuk kira-kira kita pengen membuat sebuah action gitu kan. Nah saya ya, apalagi misalnya kita kalau misalnya mau ke pelataran, kita butuh 1-2 jam ya untuk war ke pelataran langsung gitu kan. Atau kalau bisa di samping ya, di depan Ka'bah langsung. Dan tawaf juga harus emang dorong-dorongan, fisik harus kuat, tenaga harus kuat, persiapan harus matang. Nah makanya kalau kita tidak persiapan dengan matang, saya yakin pasti emang pegel, sakit, flu, pilek, demam, itu pasti teman-teman. Saya waktu mungkin umroh pertama, umroh kedua tidak mempersiapkan itu semua. Biasanya setelah saya umroh pertama saya nggak tahu pasti ngedrop. Ya karena emang persiapan kurang dan lain sebagainya. Tapi dari sini saya belajar teman-teman sekalian, bahwasanya apapun harus dipersiapkan dengan baik, harus dipersiapkan dengan matang agar kita bisa berjuang dengan kuat. Itu yang saya pelajari dari kota Madinah dan kota Mekah. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari yang saya sampaikan tadi. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.